ketika dapat surat dari Isabel untuk dia mau dibunuh, dia takut saudara, dan bersembunyi. Lihat, saya mau katakan di sini ya, kalau saya boleh katakan kita in Christ, karena Tuhan sudah beri kita kuasa. Jadi kita, kalau Pak Gembala bilang, kita cuma stare, ya keep burning. Jadi maksud selama kita api itu menyala, makanya firman Tuhan bilang jangan padamkan roh, karena firman Tuhan juga berkata janganlah kerajinan mengkendor, tapi janganlah kerajinan mengkendor, tapi layanilah Tuhan dengan apa saudara? Kita tahu layani Tuhan dengan istilahnya berapi-api ya, seperti itu ya. Mungkin saya lupa dia punya itu, tapi itulah maksudnya kita harus keep burning, karena iblis itu tidak tinggal diam ya, seperti yang kita bilang, dia seperti singa merawat di sekitar kita. Kalau kita lemah, dia akan makan saudara ya. Jadi itu perlu ya untuk kita boleh tetap stare bahwa roh itu yang satu ayat saja saudara ya. Kalau ayat saya sama Bapak Pastor Eki itu sama ya. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu kalau kita tahu bahwa gembala kita itu siapa, kita tidak takut kemana saja saudara. Saya masih ingat waktu kesaksian beliau waktu dia mungkin udah lama, ini udah lama saudara, mungkin 3-4 tahun lalu. Tapi saya masih ingat, saya ambil itu dalam kehidupan saya ya. Saya praktekkan gitu. Kenapa? Waktu dia terjun waktu dia terjun di kolam, mungkin udah lama nggak pernah langsung terjun, jantungnya berhenti saudara. Tapi untung dia tahu firman saudara. Langsung aja keluar, Tuhan adalah kepala takkan korban, langsung lagi. Itu aja. Kalau Bapak Gembala sebetulnya kita nggak perlu banyak firman yang kita tahu, satu aja, tapi itu kalau kita apply dalam kehidupan kita, dan itu kita boleh lihat kuasa Tuhan itu bekerja. Wow, banyak itu saudara, ayat-ayat seperti Bapak Edwin bilang, di mana kulayangan pandang ke gunung-gunung dan ke bukit-bukit, pertolonganku hanya dalam nama Tuhan Yesus pencipta yang sekalian alam saudara. Kita tahu, kita harus punya satu ya saudara, karena iman itu juga perlu kita praktekkan saudara ya, bukan cuma asal-asal iman. Orang dunia juga punya iman saudara ya, untuk dia mencapai sesuatu, mungkin dalam dunia olahraga, seperti mungkin Ibu Mena punya itu Nadal, itu dia untuk mencapai sesuatu saudara. Itu dia perlu disiplin, ketaatan, kesetiaan, bukan cuma bangun, gue mau bangun jam 10 ini, nggak, gue mau latihan nggak bakalan saudara, karena untuk mencapai mereka untuk menjadi juara itu sacrifice waktu dan apa segala, itu bukan cuma asal-asal modal, sudah, begitu juga itu kan, untuk kita, untuk pelayanan juga saudara, Tuhan perhitungkan apa kecil besar yang kita lakukan. Itu Tuhan perhitungkan. Rasul Paulus berkata, kita untuk melayani sekarang belum mencucurkan darah, belum sampai mencucurkan darah, saudara. Karena Tuhan Rasul Paulus berkata, semua yang kita buat, kecil, besar, susah, segeras apapun yang kita lakukan buat Tuhan, firman Tuhan berkata, tidak sebanding dengan apa yang kita dapatkan nanti di kekekalan, saudara. Jadi waktu ini sebetulnya harus kita pergunakan dengan baik, saudara ya. Kalau di istilahnya saya juga kerja di company ya, jam 7 harus bangun, kita pakai alarm saudara, supaya kita bangun, karena kita tahu lah, mungkin kita semua akan bisa di-fire kalau sering terlambat saudara. Tapi lihat ya, kalau kita di dalam Tuhan, kita boleh semenit aja kita boleh bangun, kita boleh bernafas, yang sebetulnya Dia yang pemberi hidup kita. Tapi makanya saya katakan, kita bukan lagi, saya mau rubah yang Pastor Eki bilang, bukan lagi pilihan ya. Hidup itu pilihan, hidup itu anugerah. Kalau kita hidup dalam anugerah, itu kita akan lebih respect. Semua yang baik-baik itu yang keluar ya, yang akan kita kita mau menghargai kematian Tuhan. Kalau saya tadinya waktu pasca di rumah Edo, saya mau bersaksi tentang Passion of the Christ yang dia punya aktor itu saudara, tapi ini panjang ya saudara, nanti mungkin begitu kalau masih dikasih kesempatan itu saya mau karena ini buat pelayan. Kalau saya mau bilang, kita mau bersaksi tentang mujizat orang sembuh dari sakit atau dari orang agama lain terus pindah terima Tuhan Yesus, itu kita bersyukur ya. Tapi itu hal-hal yang istilahnya sudah kita lihat. Tapi untuk pelayanan istilahnya, sampai potong ceritanya,
Sampai dia katakan tidak ada alasan untuk kita datang, tidak melayani Tuhan, saudara. Kalau kita mau betul-betul renungkan bahwa Tuhan mati buat kita, saudara ya. Wow, itu dia bilang tidak ada satu alasan apapun, saudara. Mau dalam rumah apa segala, tidak ada alasan untuk cari Tuhan ya. Wow, itu yang saya membuat kita bukan berarti kita bukan berarti mau sok-sokan, saudara ya. Tapi ini reality yang kita alami sampai sekarang ya, pelayanan kita. Tapi saya bersyukur di Mount Carmel ini semua on time, saudara ya. Haleluya, puji Tuhan, amin. Amin. Ada satu ayat lagi, saudara, yang terambil dalam Kolose 3 ayat 16. Ini buat kita yang semua jemaat. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu ya saudara ya. Wow, amin. Amin. Marilah kita semua ya, untuk kita saling menopang dengan satu yang lain, untuk kita tetap terus dalam pelayanan, apalagi sekarang sudah mulai banyak yang terbuka ya saudara. Kita cuma bisa berdoa untuk tetap, karena hari-hari ini kalau kita bilang hari-hari ini adalah jahat saudara ya. Tapi kita bersyukur, berterima kasih kita boleh di equipment di gereja yang mengajarkan kita ya saudara, yang membuat kita itu strong ya. Karena kita sudah tahu, kita sudah lihat mujizat-mujizat yang kita lalui ya saudara. Pandemi apa saja ya saudara, itu tidak membuat kita goyah, yang tidak membuat kita takut, karena kita tahu siapa di dalam kita. Itu yang poinnya sebetulnya Pak Gembala mau kasih tahu. Kita harus sadar siapa kita dalam Tuhan. Itu sebetulnya poinnya. Siapa kita dalam Tuhan. Jadi jangan hal-hal yang kecil. Waktu saya di rumah DMC, saya lagi masak nasi goreng, Ibu Temi sama Shalom ngobrol tentang masalah iman saudara ya. Dan betul saudara, Pak Shalom mengatakan, kita mau pilih yang mana? Kita mau pilih yang iman atau imannya orang dunia yang Google itu kita pakai juga, kebaikan juga, bersyukur saudara kita boleh pakai. Tapi untuk kita kadang-kadang kita ada nyamuk aja gigit saudara, kita udah Google, wah ini gejalanya apa gitu. Wah, nyamuk aja saudara. Tapi kalau kita istilahnya hidup dengan iman, wah, memang saya katakan saudara ya, hamba Tuhan di gereja ini ya Tuhan, kalau kita mau fokus, kalau kita mau ambil dia punya inti, wow, kita akan wow gitu. Karena dahsyat saudara ya, revelation yang boleh diterima dari Bapak Gembala, dan mereka boleh wow. Tapi bukan lagi saya bilang, bukan pilihan, tapi kalau kita hidup baik grace ya, kita hidup karena anugerah. Jadi kita selalu harus memilih yang betul, yang benar, yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Itulah sebabnya kita boleh bersama-sama sampai saat ini juga, itu karena kemurahan Tuhan saudara ya. Mari kita semua belajar, bukan siapa yang di depan saudara ya. Dulu saya juga, oh siapa yang khotbah gitu, oh siapa yang khotbah gitu. Tapi kita harus ambil poinnya seperti Pak Charles. Kalau jeruk itu kita nggak mungkin makan sama kulitnya saudara ya, tapi cuma isinya aja yang kita ambil. Karena semua kita banyak kekurangan, tapi terima kasih untuk Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita. Kalau saya mau katakan, kalau Roh Kudus itu ada dalam kita saudara ya, kita akan, kalau kita seringkali wah kok saya ngomong gitu ya, atau ada satu yang sense yang membuat kita tuh menyesal ya, kok saya ngomong gitu, sengaja maupun tidak sengaja, itu berarti spirit itu ada saudara, Holy Spirit. Tapi kalau kita udah nggak ada, kalau tester itu, kalau baterai, kalau kita lihat CS itu udah nggak ada listriknya sama kayak itu, berarti udah mati saudara ya. Udah, kalau firman Tuhan bilang bebal. Tapi puji Tuhan ya, kita boleh dikuatkan, kita boleh bertumbuh di gereja ini ya saudara. Kita semua mau belajar. Tuhan mau pakai siapa saja ya saudara. Bukan semua, yang penting kemauan. Karena di Yesaya bilang, semua tahu ayatnya itu ya di Yesaya.
Orang berarti siapa yang akan diutus? Tapi bilang utuslah aku, gitu. Jadi saya selalu makanya waktu saya masih di gereja lama dulu kostor gitu. Karena saya suka seperti Raja Daud ngomong sama diri sendiri ya. Lord, use me. Holy Spirit, use me. Akhirnya saya juga tanpa sadar berdiri di sini, saudara ya. Wow, puji Tuhan. Maksudnya kita allow, maksudnya kita mau. Sebetulnya dalam kapasitas kita, saya sebetulnya belum bisa ya. Sempat saya bilang sama Pak Pastor Edwin, tapi kalau kita memberkati orang, Tuhan tidak pilih orang yang paling pintar atau orang yang bisa berbicara, tapi Tuhan memilih orang yang mau gitu, yang mau dan dengan penuh roh. Kalau kita juga sering dengar fatwa gembala tentang Stefanus semua orang biasa, saudara, tapi dia penuh dengan roh. Orang ngomong aja orang rasa diberkati, saudara. Lihat, tapi itulah kita semua boleh bertumbuh. Kita boleh dilengkapi oleh firman yang begitu powerful, dan kita boleh melihat kemenangan. Karena kemenangan demi kemenangan itu tidak ada kata kemenangan tanpa perjuangan, saudara ya. Iman itu juga kita harus setia dan kita harus taat. Dan untuk mendapat kemenangan itu, saudara, bukan cuma kita ada di Hawaii terus kita mau dapat, wah kita orang pemenang ini, bukan. Karena iman itu harus diuji juga, saudara. Kita sudah lihat iman kita di mana waktu kita ke Lake Tahoe, saudara. Badai, saudara. Tapi lihat penyertaan Tuhan. Badai itu kita, kalau ingat itu, saudara. Tapi itu lihat kalau kebaikan Tuhan, kita selalu pemenang, saudara. Jadi iman juga itu perlu diuji, saudara. Lihat waktu pandemi juga. Mujizat demi mujizat kita lakukan, saudara. Walaupun kita ngumpet-ngumpet supaya orang lihat, karena kita kebanyakan, saudara ya. Nggak ada lagi social distance. Tapi lihat Roh Kudus. Wow, maksudnya. Tapi kita lihat ya, kebaikan Tuhan so powerful bahwa kita juga bisa melakukan hal-hal yang lebih besar, saudara. Tanpa kita sadari ya Tuhan. Kadang-kadang itu hanya seperti biasa. Tapi kok wow, kok kita rasakan kita boleh ada sampai saat ini, itu karena Tuhan yang begitu mengasihi kita, saudara. Amin, saudara. Wow, kok saya jadi pengen bicara lagi gitu. Wah, puji Tuhan. Thank you Pak, cara yang selalu mengingatkan saya. Kita harus fokus. Biar Roh Kudus yang berbicara, yang karena Roh Kudus itu adalah master dari segala sesuatu, converter apa segala. Puji Tuhan, saya punya kakak-kakak rohani yang begitu memberkati. Tapi cuma satu ya Tuhan, kita harus ada kemauan, saudara. Harus ada kemauan. Kalau kita nggak ada kemauan, Tuhan tidak akan, Roh Kudus tidak akan. Karena firman Tuhan berkata, daging itu lumayan, saudara. Tapi roh itu penurut. Yang kalau saya mau katakan, roh itu penurut, roh kita penurut. Daging kita enggak. Tapi kalau kita yel dengan roh kita, kan kita human being, saudara. Human spirit. Saya bisa bahasa Inggris, sebetulnya saya nggak tahu itu ya, saudara. Wow, jadi puji nama Tuhan kalau kita boleh lagi dibentuk, kita boleh saling share. Sebetulnya cuma share buat kita semua. Sebetulnya ini khotbah yang dari Pak Shalom semua, Edwin, Leo, berkat-berkat itu selalu. Wow, kadang-kadang kita, kalau orang lain lihat, kita sebetulnya sudah hidup di dalam itu, saudara ya, berkat-berkat secara jasmani terlebih rohani. Kita sebetulnya udah hidup di situ, saudara. Tapi orang lain kalau lihat kita, Mount Carmel berani sekali ya. Mereka bisa, kita nggak perlu mau show up ya, tapi mereka bisa lihat dari kehidupan kita. Amin, saudara. Puji nama Tuhan, kalau itu boleh memberkati kita semua pada sore hari ini. Saya minta berdiri, kita mau semua minta sebuah lagu. Kita menyanyikan lagu ini, lagu andalan saya dari dulu, mungkin semua tahu lah. Lagu ini El Shaddai. Bahwa Tuhan yang kita sembah lah, Tuhan yang hidup, saudara. Biar nama Tuhan saja yang dipuji, saudara. Karena Tuhan kita, Tuhan yang baik, Tuhan yang berkasih, yang selalu ada dalam kehidupan kita semua. Mari kita nyanyikan lagu ini, El Shaddai. Tak usah kita Allah
Terima kasih Tuhan, inilah keberadaan hidup umat-Mu ya Tuhan. Kalau kami boleh ada lagi, sebenarnya kami ada sampai saat ini Tuhan, itu karena kemurahan-Mu, itu karena anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari-hari yang telah kami lewati ya Tuhan. Kalau kami boleh berkumpul, kami boleh ada lagi, kami sehat, kami kuat, kami boleh bernyapa satu dengan lain dalam kasih Kristus. Itu karena anugerah Tuhan yang begitu besar. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang selalu ada di kehidupan kami, untuk mengingatkan kami lagi, untuk membentuk kami, untuk menegur kami, untuk membawa kami kepada jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami boleh terus diperbarui oleh firman-Mu yang adalah rema dalam kehidupan kami. Kami boleh pakai, kami boleh gunakan. Kami tahu ya Tuhan, kami berjalan seturut dengan kami berjalan dengan Roh yang begitu memberkati kami dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur selalu hanya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Biarkan berkati kami ya Tuhan, karena Engkau adalah sumber dari berkat hidup kami senantiasa Tuhan Yesus. Inilah doa kami ucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan yang tidak datang rugi ya. Firman Tuhan yang disampaikan tidak akan kembali lagi. Saudara-saudara, hari ini kita diberkati ya. Saya tahu Bapak Ferdi dia dari East Coast, saya juga dari East Coast dulu ya. Tapi bagaimana mujizat Tuhan ya bisa merubah hati kita ya, saudara-saudara. Itu sebabnya setiap kali kita beribadah, saya selalu ulang-ulang hati kita yang harus kita jaga ya dalam kita beribadah. Yang paling penting, kita bisa bawa apapun, kita pakai baju bagus, kita bawa orang bisa puji kita Tori. Nah, tetapi saudara-saudara, tidak ada yang bisa kita banggakan di dalam hidup kita. Kita bangga karena kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita, merubah hidup kita ya saudara-saudara. Puji Tuhan. Saudara, kita bantu terus dalam doa satu dengan yang lain, bukan kita saling mengkomplain ya. Oh, Bapak Ferdi berkhotbah bla bla bla, tapi kita selalu mau menopang satu dengan yang lain. Karena kita mau semua, kita mau masuk di dalam kerajaan surga. Amin, saudara. Puji Tuhan, kita mau beri persembahan. Mari dengan hati senang, karena Tuhan sudah berkati kita bahwa Tuhan itu sungguh baik. Allah itu baik. Tentunya kepada yang punya park. Well, this park itu pun Tuhan punya. Amin, saudara. Tuhan itu Tuhan kita ya, saudara-saudara. Jadi apapun Tuhan kasih kita kesempatan untuk bersaksi. Tuhan kasih kita untuk pakai. Puji Tuhan. Terima kasih. Saya mau berterima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang boleh mengambil waktu untuk kita beribadah di tempat ini, dan saya sangat bangga sekali dengan brother saya. Dia dicurahkan karunia karena
ngobrol sehari-hari belum nampak dia punya maksudnya yang dia punya dia punya pengetahuan, tapi karena dia di depan sini dia dipakai oleh Tuhan untuk memberitahukan kebenaran kepada kita semua. Dan saya juga berterima kasih buat teman-teman di Mount Carmel. Kita boleh bergaul dan juga bersama-sama kita belajar akan firman Tuhan, karena firman Tuhan ini seperti brother saya bilang, ini infected atau dia ketularan. Jadi ibarat kata kalau kita di satu tempat di mana ada orang yang sering memberitakan kebenaran firman atau pengetahuannya, kita juga boleh teradaptasi dalam pengetahuan yang diberikan bagi kita semua. Jadi saya juga berterima kasih buat Ferdi, maju terus dalam pelayanan Tuhan, karena saya yakin dan percaya dia boleh dipakai oleh Tuhan semakin hari semakin dipakai lebih baik lagi. Terima kasih. Puji Tuhan. Masih ada lagi? Ini bukan yang punya lagi nih, kostor kali yang jaga. Masih ada? Puji Tuhan. Saya serahkan kepada ketua. Masih. Tadi dibilangin masih Bapak. Jadi aku ikut-ikut. Haleluya. Saya ketua masih. Puji nama Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan, saudara. Sedikit kesaksian berkali-kali, saudara, untuk Bapak Ferdi ini sudah ditugaskan. Cuman ada saja, cuman hari ini kita bisa lihat. Saya rasakan api itu, saudara. Saudara pasti rasakan, pasti. Dan saya yakin di tengah-tengah kita, bukan kebetulan ada di tengah-tengah ini. Kalau saudara, kalau saya ingat dulu kalau di San Diego itu kita suka ke Fields, tetapi berapa kali terakhir dalam 2-3 tahun terakhir saya ke Fields sudah rasanya ya biasa saja, karena padahal makanan itu makanan yang cukup enak. Nah, kita kadang-kadang tidak tahu apa yang kita rasakan di gereja ini, saudara, sampai saudara keluar. Saya cuman kesaksian sedikit karena ini berkobar-kobar di dalam. Saya keluar, saya cuman kopi, saudara, khotbah dari Bapak Gembala, beberapa ayat itu impactnya di Temekula. Wow, saudara, saya langsung saya ke rumah, saya bayangkan, wow Tuhan, terima kasih, saya ada di Mount Carmel ini, Tuhan bentuk. Dan tidak kebetulan kita punya ada di gereja bukan untuk semua untuk datang ke gembala, untuk datang ke pemimpin, tetapi kita semua menjadi pemimpin di luar sana, saudara. Ini jarang, saudara. Kalau saudara mau lihat di YouTube, saudara mau lihat khotbah-khotbah orang selalu yang akhirnya datanglah ke gembala, datanglah ke leaders untuk dapat kesembuhan, datanglah ke sini. Cuman kita dibentuk dengan memang pure, saudara. Makanan yang saudara nanti keluar sana, saudara akan lihat, wow, apa yang kita punya itu, wow. Saya tidak melebih-lebihkan, bukan saya, tapi firman Tuhan itu, benih-benih itu, saudara. Jadi kita appreciate, kita lihat, brother tadi Bro Dempsey bilang, brother kita, wow, yang justru kalau saya mau katakan sama Dempsey, yang nggak kelihatan itu yang bahaya. Haleluya, meledak dia, meledak. Puji nama Tuhan. Semua mau baik-baik dan kalau ada tambahan. Saudara, cuma tambahan sedikit. Minggu depan kita akan celebrate Mother's Day, dan terima kasih buat bapak-bapak yang bersedia untuk kumpulin uang. Dan minggu kemarin saya baru sempat ngobrol sama Bapak Ferdi yang tawarin, saya bisa bikin sate ayam, sate babi buat Mother's Day, karena saudara lihat kan dia on fire terus mau melayani Tuhan. Puji Tuhan. Jadi budgetnya ada $500 sampai $600 untuk makanan, tapi sudah ada usul dari Bapak Ferdi, tapi saya serahkan tentunya pada ketua. Terima semua pujian, kemuliaan
ku mau menyembahmu, selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Pak. Segala ucapan syukur kami Tuhan, kami naikkan kehadiran-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan tidak ada batasnya. Kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami, kehidupan jemaat Mount Carmel, kami boleh melihat hari demi hari, kami boleh rasakan hari demi hari Tuhan. Sehingga pengalaman kami, pengalaman yang indah, karena pengalaman kami bersama dengan Holy Spirit, dengan-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur apa yang Kau kerjakan di dalam kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena kami mampu melihat kehidupan kami meningkat from glory to glory. Terpuji-pujilah nama-Mu. Terima kasih, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sudah semua diberkati. Kami percaya umat-Mu pulang bukan dengan tangan kosong. Kami percaya urapan-Mu akan stay di dalam kehidupan jemaat-Mu. Kami bawa pulang menjadi berkat dimanapun saja kami berada. Oh hamba firman, Kau melihat ketulusan hati. Orang yang tulus hati akan melihat Tuhan. Itu firman-Mu katakan Tuhan. Kami percaya revelation demi revelation Kau akan bukakan. Kau akan pakai hamba-Mu ini, Ferdi, di tengah-tengah kehidupannya, di tengah-tengah sebagai suami, sebagai orang tua, sebagai hamba-Mu Tuhan. Kami percaya orang akan melihat kemuliaan-Mu melalui pelayanan dari hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih, semua kami sangat-sangat diberkati. Sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, tapi sebelumnya kami akan ada makanan dan minuman. Kami percaya sudah dikuduskan dengan kuasa firman-Mu, jadi kekuatan bukan buat jasmani kami untuk melayani-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak berkesempatan hari ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk waktu yang akan datang mereka boleh bersama-sama beribadah, karena ada kuasa, ada janji di dalam ibadah. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Namatkan ibadah pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semoga amin. Haleluya.